Kemudian ada dzurriyyatu Rasulullah SAW. Siapa dzurriyyatu Rasulullah ini? Siapa saja yang lahu nutfatun nubuwah. Siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan. Itu dzurriyyatu Muhammadin SAW. Kita tahu bahwa kalau yang diklaim sebagai keturunan Nabi yang terkenal sekarang ini adalah dari keturunan Sayyidatina Fatimah. Ya itu berarti perempuan. Yang dihitung itu dari nasab, dari jalur perempuan. Ya. Makanya nggak dibilang dzurriyyatu Ali, nggak dibilang dzurriyyatu Ali karamallahu wajhan, dzurriyyatu Muhammad, walaupun dari perempuan Siti Fatimah. Dan putra Siti Fatimah yang kemudian punya keturunan itu bukan cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ada yang lain, ada Ummu Kulsum dan lain-lain. Yang punya keturunan juga. Kemudian Kiai Maimun juga menyebut Siti Ruqayyah dan Siti Zainab itu juga ada keturunannya. Ini semuanya dzurriyyatu Rasulullah. Baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya saya katakan bahwa kiai-kiai di Nusantara ini insya Allah dzurriyyatu Rasulullah semua gitu. Karena dari dulu ada tradisi campur yang tidak karu-karuan. Yang sudah tidak ada lagi parameter bahwa laki-laki perempuan dari Bani Hashim atau Bani Mustafa di Nusantara atau Bani Abdul Muthalib di Nusantara ini perempuannya harus menikah dengan laki-laki dari Bani Hashim juga. Itu dari dalam tradisinya tadinya tidak ada di Nusantara. Kenapa lah orangnya belum banyak? Nah sekarang kalau ada Bani Hashim punya anak perempuan mau dikawinkan dengan Bani Hashim laki-laki sudah tidak ada lagi, ya terpaksa dikawinkan orang Jawa. Dikawinkan sama orang Sunda, orang Minang dan lain-lain. Jadi ini udah campur. Tapi semuanya dari keturunan itu memiliki nutfah nubuwah. Ini yang semuanya berhak disebut sebagai dzurriyyatu Rasulullah SAW. Itu sudah biasa dari dulu, itu campur akar-akaruan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Tadi kita dengarkan satu uraian singkat penjelasan dari tulisan Hadratus Syekh yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Sakuf. Beliau menyampaikan bahwasanya yang disebut dengan dzurriyyah, dan beliau itu mengutip penjelasan dari Syekh Maimun Zubair ya. Dzurriyyah itu adalah man lahu nutfatun minan nubuwah. Artinya yang disebut dengan keturunan adalah orang yang dalam dirinya itu ada darah dari Rasulullah SAW atau ada bagian. Dan itu tidak hanya dari jalur laki-laki saja, begitu juga dari jalur perempuan. Sebagaimana terjadi di Nusantara itu sudah campur baur ya. Laki-lakinya nun syarif, perempuannya syarifah dan sebagainya. Sebetulnya kalau masalah ini bukan hal baru. Saya bacakan satu ibarah dalam kitab di mana secara redaksi ini persis seperti yang ditulis oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 31. Ini juga sama dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Faqih Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah halaman 67. Perhatikan di sini ada pertanyaan, hal yusyarikuna, apakah mereka menyetarai atau setara atau bersekutu ya. Bersekutu di sini maksudnya satu level gitu ya, atau satu tingkatan. Lalu kemudian yakni bermaksudlah yang bertanya itu, yang dimaksud dengan mereka itu siapa oleh yang ditanyakan ini ya, aulad Zainab, kepada anak-anaknya Sayyidatuna Zainab, berarti ponakannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kenapa ponakan? Karena Zainab ini binti Fatimata, yang merupakan putri dari Sayyidah Fatimah. Nah, jadi ini bicara tentang cucunya Sayyidah Fatimah ya, bukan cucunya Rasulullah, tapi cucunya Sayyidah Fatimah, berarti cicitnya Rasulullah. Kemudian mereka itu atau putra-putranya dari Sayyidatuna Zainab ini sama dengan siapa? Auladal Hasani wal Husaini, kepada
anak-anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah antara cucunya Sayyidah Fatimah yang dari putra laki-lakinya yaitu Hasan Husain dan putri perempuannya yaitu Zainab, apakah sama gitu ya? Fi annahum, apa kesamanya itu? Bahwasanya mereka itu yunsabuna, adalah sama-sama dinasabkan atau bernasab ya, yunsabun ya. Yansibunya berarti bernasab ya, bebas kamu ya. Ilan nabiyyi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertanyaannya, apakah cicit Rasulullah yang jalurnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sama dengan cicit Rasulullah yang jalurnya Zainab? Nah, atau apakah cucu dari Sayyidatuna Fatimah yang dari anak laki-lakinya Hasan Husain dan juga dari anak perempuannya Zainab, apakah statusnya sama-sama bernasab kepada Rasulullah? Nah, itu pertanyaannya ya. Wal jawabu, maka jawabannya la, tidak ya. Artinya tidak sama. Karena dalam kaidah itu as-su'alu mu'adun fil ijabati ya. Jadi pertanyaan itu akan diulang di dalam jawaban. Jadi kalau jawabannya itu tidak, itu maksudnya tidak adalah menafikan apa yang ditanyakan tadi. Ai la yusarikuna, mereka itu tidak sama ya. Jadi auladu Zainab binti Fatimah la yusarikuna auladal Hasan wal Husain fi annahum yunsabuna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau diterjemahkan lengkap. Jadi anak-anak dari Zainab tidak sama statusnya dengan anak-anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tidak sama di mana? Di dalam masalah dinasabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita kan bingung, katanya dzurriyyah, tapi kok nasabnya bukan. Nah, maka ada penjelasannya lagi di sini. Wa in kanu, walaupun mereka semua itu ya, siapa semua? Ya yang yusarikuna itu ya. Siapa itu? Auladu Zainab ya. Walaupun ada mereka jami'an semuanya yadkhuluna, termasuklah mereka itu fi dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah masuk kepada status dzurriyyah. Termasuk ya kalau bahasa kita keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi auladihi, dan juga masuk kepada anak cucu ya. Aulad itu bahasanya anak cucu. Jadi kalau kita bicara aulad atau dzurriyyah itu ya masuk. Kenapa ya? Karena memang mau tidak mau juga nutfatun minan nubuwah ada pada diri mereka. Karena laki-laki atau perempuan itu kan tetap mewarisi dari keturunan atasnya gitu loh. Ya. Maka dari itu dijelaskan wa qad farraqah, dan telah membedakan al-fuqaha'u, para ahli fikih, bainaman, antara orang-orang yusamma, yang dinamai atau disebut orang itu waladar rajuli, anak dari seorang laki-laki, wa bainaman, dan antara orang yunsabu ya, yang dinasabkan ya, orang itu ilaihi, kepada laki-laki tersebut. Jadi dalam term bahasa fikih itu berbeda antara kita sebut aulad dengan kita sebut al-muntasib atau man yunsab atau al-mansub. Jadi kalau hanya disebut anak keturunan dengan disebut orang yang bernasab itu berbeda dalam ulama fikih. Walihada, maka dari itu qalu, ulama fikih berkata, lau qalah, apabila seorang ayah atau seseorang itu berkata, waqaftu ala auladi, ya ini masalah fikih Pak ya, saya wakafkan apa, bebas ya, kalau tidak disebut itu berarti umum lah ya, bisa tanah, mungkin bangunan atau apa. Lalu objek yang menerima wakaf itu siapa? Yang memanfaatkan itu siapa? Ala auladi, kepada anak-anakku. Kalau bahasanya begitu, dakholah, maka masuklah kepada yang berhak menerima wakaf itu siapa? Waladul binti, cucu dari anak perempuan. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang atau laki-laki bilang saya wakafkan ini kepada anak cucuku, itu berarti umum. Anak cucu dari anak laki-laki dan juga anak cucu dari anak perempuan. Jadi kalau bahasa yang dipakai itu adalah auladi ya, tidak ada batasan, berarti masuk semua, mutlak berarti ya. Kemudian walau qala,
Adapun kalau dia berkata, waqaftu, saya wakafkan ini alaman kepada orang yunsabu yang bernasab ilayah kepadaku min auladi dari anak-anakku, lam yadkhul waladul binti, maka cucu dari anak perempuan tidak masuk. Tidak masuklah waladul binti, anak dari anak perempuan. Jadi kalau bahasanya itu auladi tapi ada takyidnya man yunsabu, ya, maka berarti hanya yang bernasab, berarti jalur laki-laki semua. Anak saya yang laki-laki, kemudian yang bawahnya lagi cucu saya yang dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan nggak masuk. Bagaimana kalau anak-anaknya langsung? Ya masuk Pak, karena anak itu laki-laki atau perempuan mesti nasab kepada bapaknya. Kemudian ketika anak-anak itu punya anak lagi, cucu yang bernasab kepada kakeknya hanya dari anak laki-laki. Lalu kamu mungkin bertanya, lu bagaimana Rasulullah SAW itu kan yang bernasab kepada beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tapi kan dari anak perempuan. Nah itu lain Pak, itulah namanya khosois. Ya, itu nanti saya bahas di tempat lain ya. Karena itu khosois kepada Nabi, maka berarti tidak berlaku kepada yang lain. Itu logika sederhana. Kalau itu berlaku kepada siapapun karena Nabi dihitung dari Fatimah, oh berarti bukan khosois namanya. Ini saya tidak bicara ikhtilaf Pak, ini bicara kerangka logikanya. Lalu efek dari ini atau konsekuensi dari ini tentang kafaah, misalnya dalam pernikahan. Kalau perempuannya itu syarifah misalnya, suaminya bukan syarif, anaknya bukan syarif. Jadi nggak berlaku kafaah, dia itu kalau perempuan tidak boleh menikah atau tidak kufu menikah dengan non syarif karena anak perempuan itu sudah tidak disebut syarifah. Ya, jadi kalau ada syarifah nikah dengan non syarif, ya, maka anaknya kalau perempuan ya bukan syarifah, kalau laki-laki juga bukan syarif. Kalau perempuan berarti ya tidak apa-apa menikah dengan non syarif karena sudah bukan syarifah. Kalau laki-laki tidak boleh menikah dengan syarifah karena bukan syarif. Ini maksudnya tidak boleh, tidak kufu ya kalau kamu pakai standar kufu. Ya kalau tidak ya tidak ya. Kemudian kita lanjutkan, wa qad dzakara al-fuqaha'u min khosoisihi sallallahu alaihi wasallam annahu yunsabu ilaihi auladu banatihi. Yang pertama, dan telah menyebut juga para ulama fikih bahwasanya sebagian dari khosois atau kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu? Yunsabu ilaihi auladu banatihi. Dinasabkan kepada Rasulullah cucunya Rasulullah walaupun dari anak perempuan. Nah, begitu ya. Jadi cucu Rasulullah dari anak Rasulullah yang perempuan itu tetap dinasabkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu khosoisnya Rasulullah. Mestinya kan cucu yang dinasabkan kepada kakek itu dari anak laki-laki. Nah kebetulan Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang berketurunan, yang ada hanya perempuan yang berketurunan, maka cucu Rasul dari jalur perempuan pun hanya juga dinasabkan kepada Rasulullah. Dan ini khosois Pak. Berarti yang lain tidak begitu. Kalau semuanya begitu berarti ini bukan khosoisnya Rasulullah. Kan begitu logikanya gitu Pak ya. Ini hukum khusus untuk Rasulullah. Yang lain berarti tidak berlaku seperti ini. Gitu ya. Berarti yang lain itu cucu dinasabkan kepada kakeknya. Kalau cucu kepada kakek ini lewat jalur anak si kakek yang laki-laki. Berarti Maman bin Mimin bin Mukidi, itu baru Maman nasab ke Mukidi. Kalau misalnya Maman bin Markonah binti Mukidi, berarti Maman ini cucu Mukidi tapi dari jalur anak Mukidi yang perempuan, yaitu Markonah, itu nggak bernasab ke Mukidi. Bernasab ke siapa? Bernasab ke suaminya Markonah, misalnya Mimin. Maka Maman bin Mimin bin siapa? Itu ngitung nasab namanya. Kalau Maman bin Markonah binti Mukidi bukan menghitung nasab Pak, tapi menghitung jalur keturunan. Kira-kira begitu ya, karena ada bedanya muntasib dengan sebatas aulad atau dzurriyyah. Gitu ya. Walam yadhkuru mithla dzalika, dan mereka atau ulama-ulama fikih itu tidak menyebutkan hal yang sama fi auladi banati banatihi. Perhatikan ya. Di dalam anak-anak dari cucu perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi auladu banati, anak-anak dari anak perempuan, banatihi, dari anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini adalah bicara anaknya Zainab. Zainab itu termasuk kepada
bintu bintin Nabi. Zainab itu perempuan, bintun. Ibunya Zainab adalah Sayyidah Fatimah, maka berarti bintun lagi. Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah, maka bintun Nabi. Berarti auladu binti bintin Nabi. Atau kalau kita bahasa simpelkan, cicit Rasulullah, tetapi jalurnya adalah dari perempuan semua. Ibunya dari cicit ini adalah Zainab. Ibunya dari Zainab adalah Sayyidah Fatimah. Baru ke Rasulullah, ya. Atau lebih simpel lagi, cucu Sayyidah Fatimah yang dari jalur anak perempuannya. Nah, itu yang berbeda dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain punya anak, itu cucu Sayyidah Fatimah dari jalur anak laki-lakinya. Kalau Zainab punya anak, itu namanya cucu Sayyidah Fatimah dari jalur anak perempuan. Kalau sambung ke Nabi, berarti cicit Rasulullah jalur perempuan semua. Dengan cicit Rasulullah, jalur perempuannya cuma Sayyidah Fatimah, tapi di bawahnya sudah laki-laki lagi, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, begitu ya. Maka di sini dijelaskan fal khususiyatu lit tabaqati al ulya faqat. Maka spesifikasinya itu, apa spesifikasinya Pak? Walaupun perempuan dianggap laki-laki, gampangnya begitu ya. Itu hanya di tingkat pertama, yaitu hanya di tingkat Sayyidah Fatimah saja. Jadi Rasulullah punya anak perempuan, lalu anak perempuan punya anak, maka anaknya dari anak perempuan Rasul itu bernasab ke Rasulullah, itu hanya berlaku di levelannya Sayyidah Fatimah. Atau itu disebut litabaqati al-ulya faqat, hanya di level tertinggi saja. Perhatikan ya, saya baca ya. Fa auladu Fatimata al-arba'atu, maka anak-anak Fatimah yang 4 yunsabuna ilaihi. Ya, mereka bernasab semua kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak yang 4 itu kan Zainab, misalnya Ummu Kulsum, terus Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, karena Sayyidah Fatimah ini spesial ya, dianggap menjadi jalur nasab Rasul, maka anak-anaknya Sayyidah Fatimah semuanya bernasab ke Rasulullah, mau laki-laki mau perempuan Pak ya. Kenapa? Karena ke atasnya itu sama-sama dianggap berasal dari Sayyidah Fatimah, dan secara khusus Sayyidah Fatimah itu dianggap sebagai jalur nasab Nabi, walaupun perempuan, dimana mestinya nasab itu jalurnya laki-laki, tapi khusus Fatimah maka yang perempuannya pun dianggap seperti laki-laki, gampangnya begitu ya. Maka yang 4 itu semua bernasab kepada Rasulullah SAW. Siapa yang 4 itu? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, misalnya ya, Sayyidatuna Zainab dan Ummu Kulsum ya. Kemudian dilanjutkan di sini, wa auladul Hasan wal Husain, lalu anak-anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yunsabuna, mereka dinasabkan ilaihima, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Fayunsabuna, maka berarti mereka juga dinasabkan ilaihi, kepada Rasulullah SAW. Atau kalau kamu mau sebut kepada Sayyidah Fatimah ya nggak apa-apa, maksudnya ya ke atas ya, ke Rasul ya. Wa auladu Zainab wa Ummi Kulsum. Nah, adapun anak-anak Sayyidatuna Zainab dan Ummu Kulsum ya, wa Ummi Kulsum ya, berarti ini kan termasuk cucu Sayyidah Fatimah dari jalur perempuannya ya. Apa yang terjadi di situ? Banatu Fatimah, di mana yang kedua ini Zainab dan Ummu Kulsum adalah anak-anak perempuan Sayyidah Fatimah, yunsabuna ila abihim, mereka dinasabkan kepada bapak mereka. Jadi kepada menantunya Sayyidah Fatimah, yaitu kepada suami-suami mereka, menantu laki-lakinya ya. Jadi cucu Sayyidah Fatimah yang bernasab ke Sayyidah Fatimah lalu ke Rasul itu hanya yang dari anak-anaknya yang laki-laki, Hasan dan Husain. Kalau anak-anak yang perempuan ya nasabnya kepada suami mereka atau kepada menantu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, begitu ya. Yunsabuna ila abihim, kepada bapak mereka. Misalnya Omar wa Abdullah ya. Ya kalau dibaca Omar wa Abdillah ya bebas lah ya, badalnya dan sebagainya ya. La ilal tidak lagi dinisbatkan kepada ibu mereka, tidak lagi dinisbatkan kepada Zainab dan juga kepada Ummi Kulsum. Itulah yang disebut dengan khosois, itu hanya berlaku di tingkatan Sayyidah Fatimah. Jadi perempuan dianggap seperti laki-laki sehingga menjadi jalur nasab itu hanya Sayyidah Fatimah saja. Maka untuk level di bawahnya, yaitu anak dari Sayyidah Fatimah, kalau perempuan ya tidak bisa nasabnya ke situ ya. Maka yang bernasab hanya dari Hasan dan Husain. Jadi kembali lagi hukum dasarnya itu nasab kepada laki-laki.
Yang tidak berlaku itu hanya di tingkat paling atas, yaitu Fatimah. Kalau di bawahnya yaitu Zainab dan Ummi Kulsum, anak-anaknya tidak lagi nasab kepada Zainab dan Ummi Kulsum. Berarti tidak lagi nasab ke Fatimah, tidak lagi nasab ke Rasulullah, tapi nasab kepada suami mereka yaitu Abdullah dan Umar. Begitu ya. Wala ila abiha sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentu tidak dinasabkan kepada ayahnya Sayyidah Fatimah. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum auladu binti-bintihi, karena mereka itu adalah anak-anak dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah cicit Rasulullah dari jalur putri Fatimah yang perempuan, ya, bukan dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Fajarul amru fihim ala qaidati syar'i, maka berjalanlah perkara atau urusan fihim di dalam mereka ala qaidati syar'i, sebagaimana sesuai dengan kaidah syarak, fi annal walada, bahwasanya seorang anak, perhatikan ya, ini sudah kaidah syarak ya, yattabi'u abahu fin nasabi, mengikuti bapaknya si anak itu ya, mengikuti bapaknya fin nasabi di dalam nasab, la ummahu, tidak mengikuti ibunya. Jadi ini sudah kaidah syariat ya. Maka kalau setelah fase Sayyidah Fatimah ya, artinya anak-anak Sayyidah Fatimah itu sudah ikut kaidah syariat yang biasa, yaitu kalau mereka punya anak maka nasabnya kepada laki-laki. Kalau dari anaknya Fatimah yang laki-laki ya nasab kepada Hasan Husain ya misalnya, nanti naik ke Fatimah. Kalau dari anak Fatimah yang perempuan Zainab dan Ummi Kulsum, nasabnya nggak ke Zainab lagi Pak, tapi ke suaminya yaitu Abdullah dan salah satunya dan juga Sayyidina Umar. Di situ kan begitu ya. Kemudian wa inna ma kharaja auladu Fatimata wahdah, dan hanya ya, atau kalau kita artikan dan sesungguhnya yang keluar ya, yang keluar dari kaidah tersebut ya adalah hanyalah anaknya Fatimah saja. Lil khususiyati, karena sebuah kekhususan, allati waradal hadisu biha, di mana tertuanglah sebuah hadis membahas tentang itu ya. Jadi khususiyah hanya berlaku kepada Sayyidah Fatimah karena itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Wa huwa maksurun ala dzurriyyatil Hasan wal Husain, maka itu hanya berlaku ya kepada dzurriyyahnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya khususiyah yang berlaku di Rasulullah ini hanya di taraf Sayyidah Fatimah. Artinya khususiyah itu walaupun perempuan dianggap seperti laki-laki lah, jadi jalur nasab. Karena ini hanya berlaku kepada Fatimah, maka berarti keturunan Sayyidah Fatimah yang bernasab ke Rasulullah itu hanya terbatas kepada keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tidak termasuk kepada keturunan dari Sayyidatuna Fatimah, Zainab dan juga Ummu Kulsum. Kenapa? Karena tidak lagi berlaku walaupun perempuan menjadi jalur nasab kalau di levelan anak-anak Sayyidah Fatimah yang 4 itu. Berlakunya hanya di atas, yaitu di Sayyidah Fatimah. Itu maksudnya dari maksuratun ala dzurriyyatil Hasan wal Husain gitu ya. Jadi kalau menghitung nasab itu, jalur nasab ke Rasulullah itu ya akhirnya cuma 2 itu Pak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Anak-anak dari saudara atau saudari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang 2 orang, Ummi Kulsum dan Zainab, itu tidak bernasab lagi kepada Sayyidah Fatimah, kepada Rasulullah, tapi bernasab kepada suami mereka atau kepada ayah mereka yaitu Abdullah dan Umar. Kenapa demikian? Karena menghitung nasab dari perempuan itu hanya Fatimah saja. Berarti hanya anak-anak Sayyidah Fatimah saja yang dianggap bernasab kepada Sayyidah Fatimah. Kalau cucu Sayyidah Fatimah itu, kalau dari anak yang laki-laki baru bernasab kepada Sayyidah Fatimah. Kalau dari anak perempuan tidak lagi. Itu maksudnya ya. Dan itu karena ada hadisnya tentang itu ya. Tentang bahwasanya Hasan dan Husain itu walaupun cucu Rasulullah dari jalur perempuan, tapi oleh Rasul disebutnya ibni ya, disebutnya anak-anakku. Berarti tabanna bunuwahnya ya, keberanakannya itu dianggap langsung ke Rasulullah ya. Artinya ibni itu berarti muntasib, begitu ulama menjelaskannya.
Kemudian ini bagian terakhirnya ya. Walihada, maka dari itu jaros salafu wal kholafu ala anna ibna asyarifati la yakunu syarifan walau kanatil khususiyatu amatan fi auladi banatihi wa insafulna lakana ibnu kulli syarifatin syarifan tahrumu alaihi as-sadaqatu wa illam yakun abuhu kadzalika kama huwa maklumun. Nah, ini yang seperti yang sudah saya singgung di atas. Maka dari itu ya, telah menjalankan atau hal yang berjalan di antara ulama salaf dan kholaf, apa itu? Bahwasanya setiap syarifah ya,